yang harus aku lakukan? Mampukah aku mengubah anak-anak ini? Tolonglah aku, Bapak, menghadapi semua ini. Bu Christine, jam berapa kepala sekolah datang? Kemarin telepon jam 3 mau datang, Pak. Ya, tunggulah sebentar lagi, Pak. Ini sudah jam 3 lebih loh. Kok belum datang ya beliau? Selamat sore, Pak. Kami sudah dari tadi menunggu. Ya, maaf saya terlambat. Harus mempersiapkan data-data yang akan kita bicarakan saat ini mengenai anak-anak nakal di sekolah kita. Ya, baiklah, kita langsung saja mulai pembicaraannya. Bagaimana rencana Bapak Ibu ke depan mengenai anak-anak yang berulah dan yang menjadi biang onar di sekolah kita ini? Begini, Pak. Sekolah ini sudah beberapa kali melakukan penanganan secara khusus kepada murid-murid yang nakal ini, Pak. Dan Hei, apa-apaan itu? Maaf terlambat. Baik, saya lanjutkan. 4 bulan yang lalu Pak Joni sudah membuat program untuk anak-anak nakal ini. Namun gagal. 2 bulan yang lalu saya juga gagal. Sekarang kami ini sedang menemui jalan buntu. Bagaimana mendidik anak-anak yang sulit diatur. mustahil, Pak. Mengubah anak-anak nakal ini menjadi baik. Walaupun malaikat saja belum tentu berhasil, Pak. Lalu bagaimana baiknya sekarang ini? Sat, bicara budel. Bagaimana kalau anak-anak ini kita keluarkan supaya mereka tidak menjadi duri dalam daging? Ya, Pak, setuju. Ya, setuju, Pak. Betul, Pak. Tetapi apakah ada jaminan ketika mereka keluar dari sekolah ini mereka akan baik-baik saja? Atau bahkan mereka akan lebih ganas atau lebih puas? Betul juga. Iya, betul juga. Ya, betul juga ya. Bagaimana kalau kita didik mereka secara militer? Oh jangan, sekolah ini nanti ditutup gara-gara salah mengajar. Terus kalau tidak ada solusi, mau diapakan anak-anak nakal ini? Pak, menurut saya mereka itu bukan anak-anak nakal, tapi anak-anak yang banyak akal. Dan
Ini beda loh cara penanganannya dengan anak-anak yang biasa. Saya rasa mereka itu kurang perhatian. Itu dikarenakan mereka itu nggak punya tempat untuk berbagi. Jadi, menurut saya, kita ini hanya perlu mengerti dan mengasihi mereka. Ah, kayak pendeta aja. Belum tahu sih bagaimana rasanya jadi guru mereka. Memang sih saya belum pernah mengajar mereka. Tapi menurut saya mereka juga berhak mendapat pendidikan. Yang mereka perlukan adalah seorang guru yang mau mengerti karakter mereka. Bagaimana kalau Bu Sharon saja yang jadi guru mereka? Benar, mungkin usus Anda lebih panjang daripada usus kami. Tapi Bu, saya ini bukan guru yang cocok. Sudahlah Bu, tidak ada salahnya kan mencoba. Benar Bu, tidak ada salahnya mencoba. Baiklah, mulai besok Bu Sharon akan menjadi wali kelas eksekutif. Pagi. Sepertinya ada guru baru di kelas kita. Saya akan menjadi wali kelas kalian di kelas ini. Oh ya? Hah, teman-teman, dia akan menjadi wali kelas kita. Kita semua tidak butuh wali kelas. Kita ini orang hebat, kita bisa mengatur diri sendiri. Saya di sini ditunjuk oleh Dewan Sekolah sebagai wali kelas kalian. Ini guru baru. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu. Mereka berulah ya? Iya, mereka mengusir saya. Ayo Bu, kita ke atas. Tapi Bu, Ayo, tidak apa-apa. Selamat siang anak-anak. Saya perkenalkan, ini Bu Sharon yang akan menjadi wali kelas kalian. Ibu harap kalian tidak membuat keributan lagi di tempat ini. Terimalah Ibu Sharon sebagai wali kelas kalian. Biarkan Ibu Sharon memperkenalkan diri. nama saya Seren Saraswati, asal Singkawang. Oh, ternyata guru kita ini orang Dayak. Bu, saya tinggal dulu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Mari. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris. Kita akan belajar tentang tenses. Kita semua tahu Halo Bu, bagaimana hari pertama mengajar di kelas eksekutif?
Luar biasa. Wajahmu itu loh, tidak bisa menyembunyikan keadaan. Piye toh? Mumet toh? Mangkel toh? Wes, ojo dipikir nemen-nemen arek-arek. Gayae wis yo ngono kuwi wes. Iya sih. Tapi tetap kudu semangat loh ya. Jangan menyerah. Oke. Makasih, Pak. Aku pulang dulu ya. Ya. Bu Sarah, kalau nemuin jalan buntu, minta hikmah padanya. Dia sanggup menolong. Perhatikan dan baca baik-baik tulisan saya. Hei, kami ini semua bukan orang gila. Yang bener aja kalau nulis. Bu, kami semua orang waras dan tidak ada yang memilih jadi orang gila. Kami hanya mengekspresikan diri kami. Kami hanya mengalir mengikuti arus. Kemana arus itu mengalir, ya itulah hidup kami. Ibu pikir kami ini kumpulan orang-orang gila? Tetapi mengapa setiap hari kalian melakukan hal-hal yang gila di luar pemikiran kami? Bukankah itu yang menyebabkan kalian disebut sebagai anak-anak gila? Atau disebut anak nakal? Atau mungkin kalian mau disebut anak-anak yang tidak punya aturan? Saya tahu kalian pasti mau disebut anak bodoh, kan? Kalau begitu, kalian juga harus bisa buktikan bahwa kalian bukan anak-anak bodoh. Bagaimana? Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita buat peraturan di kelas eksekutif ini? Peraturan itu akan kalian buat sendiri. Begitu juga dengan sanksinya. Bagaimana? Seru nih. Ayo kita buat peraturannya. Wow, baru kali ini ada guru yang menyuruh kita membuat peraturan sendiri. Keren. Oke, kalau begitu, ayo kita bikin peraturan yang pertama. Tidak membolos, tidak menyontek, Memakai seragam lengkap, mengerjakan PR, tidak terlambat, tidak boleh pakai sandal, tidak boleh merokok, tidak boleh berkelahi, hormat pada guru, tidak boleh mencuri. Ya, bagus. Saya yakin kalian tidak mau disebut pengecut, kan? Hanya karena kalian tidak mematuhi peraturan yang sudah kalian buat sendiri. Tidaklah, kami bukan pengecut. Nah, sekarang kita buat sanksinya. Sanksi ketika kalian tidak mematuhi peraturan yang kalian buat sendiri. keluarkan saja dari kelas. Jangan Bu, enak aja. Malah seneng tuh disuruh keluar. Dicewir aku pingin, terus dicabut alise. Ngawur, hilang nanti alis cantikku. Ayo, serius.
Ada pendapat lain? Dipukul saja. Apa? Maksudmu? Ya dipukul saja pakai rotan. Selesai. Setuju, Bu. Yang melanggar kakinya dipukul pakai rotan. Setiap nomor pelanggaran akan dikalikan 3. Piye toh? Bila melanggar peraturan nomor 1, maka dia akan menerima 3 pukulan. Bila melanggar peraturan nomor 10, maka dia akan menerima 30 pukulan. Oke. Hari ini kalian sudah membuat sesuatu yang baik. Dan saya harap kalian mengerti bahwa peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Setuju? Setuju. Saya yakin ini adalah langkah awal yang baik. Dan saya juga yakin bahwa kalian ini adalah anak-anak yang hebat. Permisi, Bu. Ada apa, Bu? Bu, Anda diminta untuk menghadap kepala sekolah sebentar. Ada apa ya, Bu? Saya kurang tahu. Sebaiknya langsung saja ke kepala sekolah. Untuk kurikulum 2017 nanti akan kami koordinasikan dengan Dignas. Baik. Pak memanggil saya. Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Saya tadi kebetulan lewat di depan kelas Ibu. Dan saya mendengar Ibu dan murid-murid eksekutif membuat peraturan yang berbeda. Apa maksudnya, Bu? Saya tidak bermaksud untuk mengubah peraturan sekolah yang sudah ada, Pak. Saya hanya mengajar mereka untuk membuat peraturan untuk bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Sehingga mereka bisa menjadi lebih baik, lebih sopan, dan lebih disiplin dengan peraturan yang mereka buat sendiri. Tapi, apakah sudah dipikirkan konsekuensinya? Jangan sampai merusak reputasi sekolah ini. Tentu saya akan memperhatikannya, Pak. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Saya, Pak. Kita lihat saja nanti apakah ini akan membawa perubahan di kelas eksekutif. Oke, saya pikir cukup. Silakan Ibu kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya. kalian berkelahi? Dia menghina aku. Sudah. Sekarang kalian masuk ke kelas. Kenapa toh Bu? Kok hari ini kelihatan kusut banget? Ini silakan diminum tehnya. Terima kasih Pak. Ya, begitulah Pak. Pusing lihat kelakuan anak-anak. Memang kenapa lagi toh dengan anak-anak? Baru tak tinggal sebentar. Mereka berkelahi di lapangan. Siapa lagi yang berkelahi Bu? Rio dan Martin, Pak. Laki-laki mereka? Mungkin begini Bu, kalau ada waktu, cobalah berkunjung ke rumah mereka. Mungkin ada sesuatu yang bisa Ibu lakukan untuk mengerti apa yang mereka alami saat ini. Siapa tahu hal itu bisa mengubahkan mereka Bu. Benar juga. Nggak pernah terlintas dalam pikiran saya hal itu. Tapi Pak,
Saya nggak tahu rumah mereka. Tenang saja Bu, saya siap mengantar ke rumah mereka. Oke, kalau gitu kapan kita menuju ke mereka? Kalau nanti sore gimana? Baiklah kalau gitu, nanti sore ya Pak. Oke. Martin, piye sekolahmu nak? Membosankan. Membosankan piye toh? Ya membosankan. Gara-gara hidup kita ini, aku selalu dipojokkan, dihina, dicurigai. Pokoknya aku selalu dianggap penyakit menular. Martin, itu kan menurut pikiranmu saja. Belum tentu orang lain menganggapmu seperti itu. Ah, sudah, aku mau makan. Kenapa, Le? Iya, Pak. Oleh pirang truk dina iki? Lumayan, Bune. Dina iki oleh 50.000. Cukup lah, ya mangan 2 dina. Oh, ya syukur. Ndekali gak ono banjir lahar toh, Pak. Untungnya ndak ono Bune. Yen ono banjir, dina iki aku ya rasa kerja. Nggih, matur sing sinten nggih, Mbak? Mungkin ada, Bu. Oh, ada. Le, iki lho ana tenggoleki awakmu. Oh, Bu Sarah sama Pak Jeffrey. Bu, ini guruku. Walah, Le, gurumu toh. Mari, Bu, silakan masuk. Silakan masuk. Maaf ya. Silakan masuk, Bu. Mari. Martin, penyangga kaki ini milik siapa? Iya, Bu. Penyangga kaki ini memang milik saya. Jadi, kakimu? Iya, Bu. Kaki saya memang ada kelainan secara kecil. Sehingga saya harus menggunakan penyangga kaki ini untuk berjalan. Ya, begitulah keadaan Martin, Bu. Dulu waktu kecil pernah sakit panas, tiba-tiba kakinya kecil sebelah. Makanya sampai hari ini pakai penyangga, Bu. Baiklah kalau gitu, Bu. Kami mau pulang dulu. Oh iya, Bu, silakan. Maaf ya, Bu, gak bisa kasih suguhan apa-apa. Iya, apa-apa. Monggo, Bu. Monggo, Pak.
Pengumuman anak-anak, besok pagi kita akan mengadakan pembelajaran di luar sekolah. Gimana Bu? Jember, Malang, Surabaya, atau ke Bali sekalian? Ya, kita akan ke kolam renang. Berangkat jam berapa, Bu? Ya, besok kita akan berangkat jam 7 pagi menggunakan seragam. Oke, siapkan semua perlengkapannya. Jangan membawa barang-barang berharga. Dan ingat, jangan melakukan hal-hal yang berbahaya. Setuju? Setuju! Baik, sekarang keluarkan alat tulis kalian. Kita akan ulangan. Ayo kita berenang. Aku nggak berenang. Lagi nggak enak badan. HP-ku. HP-ku. Kenapa, Bos? Kamu tahu HP-ku nggak? Enggak. Ada apa, Rio? HP-ku hilang, Pak. Loh, tadi kamu taruh di mana? Saya taruh di tas, Pak, HP-nya. Mana ya? Cari dulu. Jangan-jangan ketinggalan di rumah, Bos. Enggak, aku taruh di tas HP-nya ini. Ayo, sekarang semua tas dikumpulkan jadi satu. Dan tidak boleh ada yang meninggalkan tempat ini. Perlu kalian ketahui ya, HP-nya Rio hilang. Dan yang saya tahu, yang renang di sini itu cuma kalian. Kalian mau dikatakan pengecut? Kalau kalian tidak mau dikatakan sebagai pengecut, sekarang ngaku kalian. Siapa yang curi HP-nya Rio? Sekarang buka tas kalian. Kami akan periksa satu persatu. Cepat!
Martin? Dasar tak tahu malu. Sudah kere, nyolong maneh. Payah. Kita memang anak nakal, tapi kita bukan pencuri. Stop. Dengar, tidak ada satupun yang boleh menghakimi Martin. Biarkan saya yang menyelesaikannya. Martin, kenapa kamu lakukan ini? Martin, coba katakan pada ibu, kenapa kamu mencuri HP Rio? Ah sudahlah, hajar saja dia itu. Martin, sekali lagi saya bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Maafkan saya, Bu. Maafkan aku, teman-teman. Aku terpaksa melakukan ini. Ibuku sakit di rumah. Batuk-batuk sampai berdarah. Jadi, aku harus mencuri HP-nya Rio untuk berobat ibuku. Kita sudah tahu siapa pencurinya. Dan kita juga sudah dengar apa alasan dia melakukannya. Peraturan tetap harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus mendapat hukumannya. Dan Martin telah melanggar peraturan nomor 10. Jadi, dia harus mendapat pukulan 30 kali. Peraturan tetap harus ditegakkan. Kamu tahu peraturannya kan, Martin? Udah, pukul aja dia. Pukul aja. Saya siap menerima hukumannya. For the wage of sin is death. Stop! Biarkan aku yang menggantikannya. Maksudmu? Biarkan aku yang menanggung hukumannya. Mungkin kau. Kamu yakin? Good morning, everybody. Rio kok nggak kelihatan ya hari ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, Bu. Rio lenyap seperti di telan bumi, Bu. Yo, terima kasih atas semua yang telah kau buat untukku. Aku tak akan melupakan ini seumur hidup. Rio, saya bangga sama kamu. Apa yang sudah kamu lakukan ini sama seperti Tuhan yang sudah lakukan untuk kita. Anak-anak, hari ini kita belajar. Sama seperti Rio yang menggantikan posisi Martin untuk dihukum. Demikian juga Tuhan
yang telah melakukannya untuk kita. Tuhan melakukannya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti yang dilakukan Rio kepadaku kan, Bu? Ya, kelas ini bukan lagi kelas anak-anak nakal. Bukan lagi kelas anak-anak yang nggak punya aturan. Tapi kelas yang penuh dengan kasih Tuhan.